Pada abad ke-15, di pesisir utara Pulau Jawa, sebuah kesultanan baru muncul. Namanya Kesultanan Cirebon. Wilayahnya strategis, berada di jalur perdagangan penting. Cirebon menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Sebelum menjadi kesultanan, Cirebon adalah sebuah pedukuhan nelayan bernama Muara Jati. Lokasinya yang berada di muara Sungai Krian membuat Muara Jati berkembang pesat. Aktivitas perdagangan dan pelayaran pun semakin ramai. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan, ajaran Islam pun mulai disebarkan di Muara Jati. Tokoh sentral di balik penyebaran Islam di wilayah ini adalah Syarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pemimpin yang visioner. Ia melihat potensi besar Muara Jati untuk menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan yang maju. Di bawah kepemimpinannya, Muara Jati pun berkembang menjadi Kesultanan Cirebon. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah tokoh kunci dalam sejarah Kesultanan Cirebon. Lahir di Pasai pada tahun 1448, ia adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunan Gunung Jati datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Ia memilih Muara Jati sebagai basis dakwahnya. Dengan pendekatan yang bijaksana, Sunan Gunung Jati berhasil menarik hati masyarakat untuk memeluk Islam. Tak hanya menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati juga membangun infrastruktur dan sistem pemerintahan di Cirebon. Ia mendirikan masjid, pesantren, dan pasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon berkembang menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Panembahan Ratu At, dari tahun 1568 hingga 1649. Ia adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Pada masa ini, Cirebon menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Kapal-kapal dari Cina, India, Arab, dan Eropa berlabuh di pelabuhan Cirebon untuk berdagang. Kesultanan Cirebon mengekspor berbagai macam komoditas, seperti beras, lada, kayu manis, dan tekstil. Kemakmuran ekonomi ini membuat Cirebon semakin berkembang pesat. Sejak awal berdirinya, Kesultanan Cirebon memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Para wali dan ulama dari Cirebon menyebarkan ajaran Islam ke berbagai pelosok tanah Pasundan. Mereka membangun masjid, pesantren, dan pusat-pusat pendidikan Islam lainnya. Melalui pendidikan dan dakwah, Islam pun semakin berkembang di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon juga berperan dalam mengislamkan kerajaan-kerajaan Hindu di sekitarnya, seperti Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Proses Islamisasi ini berlangsung secara damai melalui pendekatan budaya dan pernikahan. Setelah masa kejayaan, Kesultanan Cirebon mengalami kemunduran. Konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan melemahkan kesultanan. Pada abad ke-17, Kesultanan Mataram yang sedang berkembang pesat di Jawa Tengah mulai melakukan ekspansi ke wilayah barat. Cirebon pun tak luput dari incaran Mataram. Pada tahun 1677, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten berhasil mengalahkan Mataram dan menguasai Cirebon. Saat itu, Cirebon berada di bawah Antibari Banten. Section 6, Warisan Budaya yang Abadi, mengingat kejayaan masa lampau. Meskipun Kesultanan Cirebon telah runtuh, warisan budayanya masih terasa hingga saat ini. Cirebon dikenal dengan seni budayanya yang kaya dan unik, seperti tari topeng, wayang kulit, dan batik Cirebon. Batik Cirebon, misalnya, memiliki ciri khas motif awan megamendung yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Section 7 menelusuri jejak kesultanan, destinasi wisata sejarah di Cirebon. Bagi para pencinta sejarah, Cirebon adalah destinasi wisata yang menarik. Di kota ini, terdapat banyak situs sejarah peninggalan Kesultanan Cirebon, seperti Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Keraton-keraton ini merupakan kompleks istana yang masih dihuni oleh keturunan Kesultanan Cirebon. Di dalamnya, terdapat museum yang menyimpan benda-benda pusaka dan artefak bersejarah. Section 8 Pelestarian Tradisi, menjaga api budaya tetap menyala. Masyarakat Cirebon sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi leluhur. Upaya pelestarian budaya terus dilakukan hingga saat ini.
seperti melalui festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan pelatihan membatik. Generasi muda dilibatkan dalam pelestarian budaya, agar warisan leluhur ini tidak punah. Section 9 Kesultanan Cirebon hari ini, eksistensi di tengah perkembangan zaman. Meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik, Kesultanan Cirebon tetap eksis hingga saat ini. Keturunan Kesultanan Cirebon masih dihormati oleh masyarakat. Mereka berperan sebagai pelestari budaya dan pemersatu masyarakat. Keberadaan Kesultanan Cirebon menjadi bukti nyata bahwa sejarah selalu hidup dan memberikan inspirasi bagi generasi penerus.